Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga semuanya diberikan kesehatan. Dan pada kesempatan ini kita alhamdulillah bisa melaksanakan kegiatan proses pembelajaran jarak jauh di materi seni budaya. Anak-anakku, materi ini adalah tentang fungsi dan permainan musik tradisional, merupakan bab 1 dari musik tradisional ini. Pada kesempatan ini, Bapak sudah merancang beberapa materi yang akan kita bahas bersama dengan kalian semua di fungsi dan permainan. Kita lihat di slide berikutnya, anak-anakku. Di sini Bapak sudah merancang materinya. Yang pertama adalah tentang sejarah musik tradisional. Sejarah musik Nusantara terdapat tahapan-tahapan perkembangan musik Indonesia. Tahapan tersebut adalah sebagai berikut: masa sebelum masuk pengaruh Hindu-Buddha. Pada masa ini, musik sebagai kegiatan ritual masyarakat, beberapa kelompok bunyi-bunyian yang dihasilkan oleh anggota badan atau alat tertentu diyakini memiliki kekuatan magis. Instrumen alat musik yang digunakan umumnya berasal dari alam sekitar. Nah, sekarang kita lihat apa saja anak-anakku. Kemudian masa setelah masuknya pengaruh Hindu-Buddha. Pada masa ini berkembanglah musik-musik istana, khususnya di Jawa. Saat itu musik tidak hanya dipakai sebagai bagian ritual saja, tetapi juga dalam kegiatan-kegiatan keistanaan sebagai sarana hiburan para tamu raja. Musik istana yang berkembang adalah musik gamelan. Musik gamelan terdiri dari 5 kelompok, yaitu kelompok balungan, kelompok blimbingan, kelompok pencon, kelompok kendang, dan kelompok pelengkap. Nah, pada masa setelah masuknya pengaruh Islam, selain berdagang dan menyebarkan agama Islam, para pedagang Arab juga memperkenalkan musik mereka. Alat musik mereka berupa gambus, rebana. Dari proses itulah muncul orkes-orkes gambus di Nusantara Indonesia ini. Masa kolonialisme, masuknya bangsa barat ke Indonesia juga membawa pengaruh besar dalam perkembangan musik Indonesia. Para pedagang ini memperkenalkan berbagai alat musik dari negeri mereka, contohnya ada biola, cello, gitar, seruling, flute, dan ukulele. Nah, perkembangan musik modern di Indonesia ini, para musisi Indonesia menciptakan sajian musik yang merupakan perpaduan musik barat dan musik Indonesia. Sajian musik itu dikenal sebagai musik keroncong. Nah, musik keroncong mungkin sudah dibahas pada materi seni budaya, seni musik di kelas 3 SMP. Dari manakah musik keroncong itu dan dari pengaruhnya dari mana? Saya jawab, ada yang bisa bahwa musik keroncong itu dipengaruhi oleh bangsa Portugis ya. Selanjutnya, masa kini. Seiring dengan masuknya media elektronik ke Indonesia, masuk pula berbagai jenis musik barat seperti pop, jazz, blues, rock, dan R&B. Demikian pula dengan musik-musik negeri India yang sudah mengikuti dari zaman ke zaman tentang masuknya perkembangan musik yang ada di ke Indonesia ini ya, seiring dengan musik perkembangannya. Nah, terutama alat musik yang dari barat ke Indonesia, maka muncullah dengan yang disebut dengan musik etnis ya. Berikutnya tentang fungsi musik yang tadi di materi tadi ya. Secara umum fungsi musik bagi masyarakat Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah sarana upacara atau ritual ya. Nah, musik di Indonesia biasanya berkaitan erat dengan upacara-upacara kematian dan perkawinan, kelahiran, serta upacara keagamaan dan kenegaraan di beberapa daerah. Bunyi yang dihasilkan oleh instrumen alat tentu diyakini memiliki kekuatan magis. Oleh karena itu, instrumen seperti itu dipakai sebagai sarana kegiatan adat masyarakat ya. Nah, ini adalah sebagai sarana hiburan. Ya, dalam hal ini musik merupakan salah satu cara untuk menghilangkan kejenuhan akibat rutinitas harian, serta sebagai sarana rekreasi dan ajang pertemuan dengan warga lainnya. Dan saya yakin setiap manusia dari rutinitas bekerja seharian, setidaknya Anda
atau setiap manusia memerlukan sebuah yang namanya hiburan. Nah, pertunjukan musik daerah mereka akan berbondong-bondong ke tempat pertunjukan untuk menonton, artinya berfungsi sebagai media hiburan, ya. Orang diputusin cinta, akhirnya mendengarkan musik, mendapatkan cinta, mendengarkan musik. Nah, itu adalah fungsi sebagai hiburan. Selanjutnya adalah sarana ekspresi diri. Bagi para seniman, baik pencipta lagu maupun pemain musik, musik adalah media untuk mengekspresikan diri mereka. Melalui musik, mereka mengaktualisasikan potensi dirinya. Ya, musik pula itulah yang mereka ungkapkan perasaan, pikiran, gagasan, cita-cita tentang diri masyarakat, Tuhan, dan dunia. Nah, sekarang di masa pandemik ini tentang virus COVID-19, Anda sudah mendengarkan, melihat tentang ekspresi-ekspresi para seniman atau musisi yang menciptakan lewat instrumen musik atau lagu tentang corona tadi. Nah, itulah contoh dari ekspresi seorang seniman itu, ya, anakku. Selanjutnya sebagai sarana komunikasi. Nah, artinya musik sebagai sarana komunikasi itu bukan telepon bukan. Tetapi di sini adalah sarana komunikasi. Umumnya bunyi-bunyian itu memiliki pola ritme dan menjadi tanda bagi anggota masyarakat atau suatu peristiwa atau kegiatan lain. Contohnya, kalau terdapat di pos ronda, pos kamling ada sebuah kentongan, di masjid ada sebuah beduk, dan lonceng di gereja, itu adalah sebuah alat komunikasi. Contohnya, di suatu warga ada kebakaran. Nah, warga tersebut menabuh sebuah kentongan. Contohnya bagi umat muslim atau Islam, ada yang menabuh beduk ketika sholat yang 5 waktu akan tiba. Nah, itu adalah sebagai sarana komunikasi. Selanjutnya adalah sebagai pengiring tarian. Di bagian daerah Indonesia, bunyi-bunyian atau musik diciptakan oleh masyarakat untuk mengiringi tarian-tarian daerah. Oleh sebab itu, kebanyakan tarian daerah Indonesia hanya bisa diiringi oleh musik daerah sendiri. Selain musik daerah, musik-musik pop dan dangdut juga dipakai untuk mengiringi tarian-tarian modern seperti dangsa, pocok-pocok, dan sebagainya, ya. Berikutnya sarana ekonomi. Nah, di sini para musisi dan artis profesional musik tidak hanya sekedar berfungsi sebagai media ekspresi yang tadi saya jelaskan, tetapi di sini merupakan sumber penghasilan yang dia kemas dalam sebuah hasil rekaman, kemudian kompleks CD-nya dijual, dipasarkan, dan akan menghasilkan sebuah keuntungan, yaitu dalam sebuah komersil tadi dikatakan seperti itu, ya. Nah, itu merupakan fungsi musik tradisional secara umum. Nah, sekarang kita lihat secara khusus fungsi dari alat musik itu sendiri. Yang Bapak ambil contoh ini adalah alat musik waditra musik kelompok gamelan. Yang disebut waditra itu adalah instrumen musik, ya. Nah, ini adalah contoh dari waditra gamelan Degung. Contoh ada waditra kenong. Ini adalah kenong, ya. Fungsinya untuk apa? Sebagai penjaga irama. Yang berikutnya adalah kendang. Nah, ini kendang. Kendang itu adalah sebagai pengatur irama. Kemudian ada rebab sebagai pengatur lagu. Ada saron. Ini adalah saron ini, ya, sebagai kerangka lagu. Kemudian bonang, rincik, kecapi memberikan sebuah ornamen lagu. Ini contohnya, ini adalah kecapi yang tadi saya mainkan. Ini adalah kecapi yang di dalam gamelan Degung fungsinya sebagai memberikan ornamen sebuah lagu. Nah, anak-anakku, untuk lebih jelasnya, seperti apa sih, apakah betul yang dikatakan fungsi secara khusus dari alat-alat musik itu? Silahkan nanti Anda bisa menyaksikan proses permainan gamelan Degung, ya, di alamat ini, ya. Silahkan nanti Anda membuka alamat ini. Ini adalah membuktikan bahwa setiap waditra atau instrumen itu mempunyai fungsi dari masing-masing. Ya, lanjut dulu. Permainan musik, ya. Yang pertama adalah unsur-unsur pokok pada musik. Nah, di awal sudah diceritakan ada nada, ada bunyi, ada irama. Nah, inilah unsur-unsur pokoknya, ya. Yang pertama ada nada. Nada itu istilah Jawanya disebut laras atau tangga nada, laras Jawa.
Ya, ada lalas pelog, madenda, salendro, dan berikutnya. Yang kedua adalah irama. Irama adalah ketukan yang teratur. Nah, ini ketukan yang irama yang teratur. Itu adalah irama. Kemudian melodi, ini melodi. Itu adalah melodi, ya. Berikutnya harmoni. Harmoni adalah elemen musik yang atas penggabungan nada-nada yang beraturan, yang harmonis, selaras. Contoh di kecapi ini adalah selaras. Ya, itu harmoni. Tekstur mengacu pada jalinan bunyi atau nada, banyakan merupakan gabungan hasil irama, melodi, harmoni atau komposisi. Ya. Selanjutnya adalah unsur-unsur yang mendukung, ada dinamika. Dinamika itu keras lembutnya sebuah lagu. Ada sangat keras, sedang, lembut, lebih lembut, dan sebagainya. Kemudian tempo nih. Ini lambat nih. Cepat. Itu adalah tempo. Cepat lambatnya sebuah lagu. Ada animato, acapella, dolce, ekprosi, marcia, dan suscito. Nah, anak-anakku, sementara itu yang dapat Bapak sampaikan. Nah, untuk permainan musik, nanti kita akan, saya mengharapkan Anda bisa membawa alat musik, artinya sudah menyiapkan alat musik di pertemuan berikutnya. Tetapi sebelum ke praktek ke permainan musik, kita akan mengevaluasi dulu di bab pertama. Jadi, minggu depan siap-siap materi yang sudah Bapak sampaikan silahkan dibuka lagi, dibaca lagi, dan akan Bapak laksanakan ujian ulangan pertama di bab 1 tentang musik tradisional, ya anak-anakku. Oke, mungkin itu saja yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan Anda bisa menerima dan menggali kembali materi ini di sumber-sumber lain. Saya harapkan seperti itu. Ini Bapak hanya garis besarnya saja, dan mudah-mudahan Anda bisa mencari informasi ke media-media lain. Itu yang Bapak harapkan. Oke, akhirnya Bapak ucapkan terima kasih semuanya, dan bisa mengevaluasi. Nah, nanti Bapak akan memberikan di dalam sebuah Google Form, ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.